Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang tidak kita sadari, bahwa dari layangan kita dapat belajar banyak hal. Setidaknya ada 8 hikmah yang bisa kita pahami. Pertama, layangan terbang tinggi dengan cara melawan angin. Sahabat pernah mendengar, hidup seperti air yang mengalir. Berbeda dengan pepatah yang tadi, orang yang bermental layangan dilahirkan untuk siap menantang arus. Mereka yakin untuk terbang tinggi harus siap melawan angin. Sadar semuanya tidak mudah, tapi yakin dengan berbeda bisa dikenang, dengan melawan bisa menang. Dan pada dasarnya, semua itu adalah prinsip. Mereka berpikir bahwa yang mengikuti air yang mengalir hanyalah sampah dan ikan mati. Jangan takut berbeda. Biarkan orang lain menertawakanmu karena kamu berbeda. Kamu juga bisa menertawakan mereka karena mereka sama. Semakin tinggi layangan terbang, tekanan angin semakin kencang. Sama seperti kata pepatah, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin yang menerpa. Layangan mengajarkan kita untuk siap menghadapi tantangan. Semakin bertambah level hidup kita, maka semakin besar ujiannya. Sudah menjadi keharusan, jika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar. Namun yakinlah, semakin sering kita diuji, tanpa disadari, level hidup kita semakin naik. 3. Kamulah yang memutuskan seberapa tinggi layanganmu terbang. Kontrol kehidupanmu ada di dirimu sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Saat hidupmu terbentur masalah, jangan menyalahkan orang lain. Meskipun bisa jadi orang lain ikut mempengaruhimu. Sebenarnya, tanpa izinmu, mereka tidak bisa mempengaruhimu. Mulai sekarang, kamu harus tahu apa tujuanmu. Kamu juga harus siap mengambil tanggung jawab penuh saat mulai mengambil keputusan. Faktanya, life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan itu ada pada dirimu sendiri. 5. Jangan lepaskan benangnya. Karena selama kamu memegang kendali, kamu tetap bisa mengarahkannya. Artinya, benar bahwasanya setiap apa yang kita lakukan ada campur peranan Tuhan. Namun, tidak semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Saat kamu memulai untuk mencoba dan ingin mendapat hasil yang maksimal, maka jangan sepenuhnya kamu lepas tanggung jawabmu kepada Tuhan. Tuhan dengan sendirinya akan terlibat tanpa kamu minta. Yang paling bertanggung jawab dengan keinginanmu adalah dirimu sendiri. Tugas Tuhan hanya memberi sesuai dengan perjuanganmu dan sesuai dengan kemampuanmu. Ingat, jangan cuci tangan dengan keinginanmu, karena kamu akan rentan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam jika apa yang kamu inginkan tidak sesuai harapan. Kuncinya, jika ingin berhasil, perbanyak ikhtiar. Karena mewujudkan doa dan tawakal barulah hak dari Tuhan. 5. Tidak selamanya layanganmu bisa terbang tinggi dengan mulus. Meskipun kita sudah ahli sekalipun, ada beberapa hal yang membuat layangan kita tidak bisa terbang tinggi dengan mulus. Seperti cuaca dan kondisi angin dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah merencanakan dan mempersiapkan sesuatu dengan sangat baik. Tapi ada faktor dari luar kemampuan kita yang menjadikan keinginan tidak sesuai harapan. Sama hal dalam kehidupan. Ada saat di mana kita sudah mengupayakan yang terbaik, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Tidak perlu berlarut dalam kekecewaan. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena dengan mencoba, kita tahu hasilnya. Jika berhasil, maka syukuri. Jika gagal, maka pelajari. Namun jika tidak mencoba, maka dipastikan kita gagal karena hasilnya tidak tahu sama sekali. 6. Semua layangan bisa terbang dengan cara pembuatan dan teknik penerbangan yang tepat. Tidak peduli sebagus apapun atau semurah apapun bahan untuk membuat layangan. Bahkan tidak peduli seberapa lama kamu belajar membuat dan menerbangkan layangan. Faktanya, jika metode dan teknik yang digunakan salah, maka akan tetap menjadi hambatan. Evaluasi dan perbaiki itu semua. Bagi mereka yang baru belajar, jangan berkecil hati. Anda hanya terlambat dan bukan berarti tidak mampu. Tugas Anda hanya memulai dengan metode dan teknik yang benar. Agar dapat mengejar keterlambatan, rumusnya sederhana. Belajar dari kesuksesan orang lain dengan cara ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Jika Anda berpikir, saya bukan orang bermodal atau kaya,
rubah pola pikir kita. Mulai berpikir, jika saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya, maka keluarga kaya harus terlahir dari saya. 7. Melihat layangan terbang tinggi memang menyenangkan, tapi akan kurang berkesan bila bermain sendiri. Bermain layangan akan menyenangkan jika kita lakukan bersama teman-teman. Dalam hidup pun demikian. Kesuksesan dan perjalanan hidup kita kurang bermakna jika dalam kesendirian. Namun akan berwarna dan bahagia jika kita dikelilingi oleh mereka yang sayang dan peduli pada kita. Berbagilah kebahagiaan bersama mereka, teman-teman, saudara, keluarga, orang tua. Biarkan mereka tersenyum dan tepuk tangan dengan kesuksesan kita. Terakhir, jika layanganmu lepas atau tersangkut, seringkali melepaskannya adalah yang terbaik. Sedih saat layanganmu tersangkut atau putus entah kemana, daripada memaksa untuk mencarinya atau memanjat dengan risiko yang tinggi, mungkin dengan mengikhlaskannya adalah pilihan terbaik. Dalam hidup juga seperti itu. Saat kita dikecewakan dan disakiti, maka move on seringkali adalah pilihan terbaik. Atau seperti kita ingin mendapatkan sesuatu, namun terlalu beresiko, mungkin dengan mengikhlaskannya adalah pilihan terbaik. Atau contoh lain, kita sudah melakukan sesuatu, namun belum berhasil, maka ikhlas adalah pilihan. Rumus ikhlas itu sederhana, 3L, lakukan lalu lupakan. Itulah 8 hikmah yang bisa kita jadikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.